selamat sore, Sobat Stina Garden, ketemu lagi. Saya masih menggunakan baju yang sama ya dengan, yang ada di video kemarin, karena memang ini diambil, videonya dari yang sama teman-teman. Kan di video yang tayang kemarin, itu kan saya menyampaikan bahwa, saya setelah melakukan penyiraman ngocor, itu saya akan memberikan nutrisi ekoenzim pada media tanam. Nah, nutrisi ekoenzim ini mempunyai kandungan, untuk pertumbuhan buat tanaman ya teman-teman. Selain itu juga di sini itu, ada zat-zat yang mengandung untuk, perlindungan terhadap tanaman. Jadi, memang, ekoenzim ini sangat bermanfaat. Mungkin untuk, manfaat lebih jelasnya teman-teman bisa, mencari di Google. Karena memang banyak manfaat ini selain untuk, menetralisir, pencemaran yang ada di, sungai dan untuk membersihkan, peralatan dan lantai, itu manfaat ekoenzim ini sungguh, luar biasa dan ini bisa digunakan untuk pertumbuhan dari, tanaman aglonema yang kita miliki. Sebenarnya bukan hanya tanaman aglonema ya teman-teman, tetapi semua tanaman itu akan mendapatkan manfaat yang, cukup bagus dari ekoenzim ini. Nah, ekoenzim ini kita kasihkan itu satu tutup botol ini, untuk 8, liter air ya teman-teman. Supaya nanti, tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Jadi, perawatannya itu harus rutin. Supaya kenapa? Supaya pertumbuhannya itu juga, stabil, tidak kadang-kadang mendapatkan nutrisi yang bagus, tapi kadang-kadang tidak mendapatkan nutrisi dari, ekoenzim yang kita berikan. Nah, supaya nanti cepat tercampur, jadi, ini saya kasihkan sekarang aja ekoenzimnya, supaya nanti pada saat mengisi air, itu saya tidak perlu mengocok-ngocok lagi ya teman-teman. Nah, ini kita kasihkan, satu tutup botol ini ya. Ini satu wadah ini isinya, eh, apa, 8 liter air teman-teman. Jadi 8 liter ini bisa cukup untuk kebutuhan, semua tanaman yang ada di sini. Manfaat ekoenzim ini, saya banyak mendapatkan referensi, itu banyak juga digunakan untuk, menetralisir pencemaran yang ada di sungai-sungai. Ada juga yang digunakan untuk, melakukan pembersihan peralatan rumah tangga kita. Bisa juga digunakan untuk, melakukan pengepelan lantai. Bahkan bisa digunakan juga untuk, pembersihan, bagian kamar mandi kita. Karena ini mengandung juga, zat untuk perlindungan atau antibiotik. Antibiotik atau namanya apa ya? Jadi ini bisa memberikan perlindungan kepada, kulit kita, tubuh kita, dan juga, untuk semua peralatan yang ada. Jadi ekoenzim yang saya gunakan ini saya pakai juga untuk semua keperluan rumah tangga saya. Lumayan juga kan bisa digunakan untuk, tanaman kita. Untuk tanaman-tanaman ini kan tumbuh-tumbuh dengan bagus ya, subur-subur. Nah, itu kita kasih ekoenzim teman-teman. Ini udah cukup. Nah, ngasihnya itu langsung kita, setorkan aja ke media tanamnya ya teman-teman ya.
Ini langsung kita setorkan aja ke media tanamnya sampai basah. Jadi seminggu sekali itu kita ngasih ke media tanam, kita ngasih juga ke daunnya. Ini saya pompa dulu. Jadi kalau tanaman kita supaya tumbuh dengan konsisten itu, kita ngasihnya atau merawatnya itu juga harus konsisten ya. Jangan kadang dikasih, kadang tidak dikasih itu. Jadi harus rutin. Ngasihnya itu harus rutin. Supaya pertumbuhannya juga stabil. Jangan kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Ini kenapa langsung ngocor ya, karena ini menggantikan air yang ada di dalam media. Nah, ini nanti kita kasih lagi minggu depan lagi. Jadi saya ngasihnya itu seminggu sekali. Nah, ini bisa tumbuh dengan subur ya, kita bisa melihat ini pertumbuhannya stabil. Ini kita kasihkan ke semua tanaman kita, teman-teman. Walaupun tadi pagi habis kita siram, ini kita siram lagi nggak apa-apa, karena kan ini menggantikan air yang ada di dalamnya. Air yang masuk nanti sama dengan air yang keluar. Ini Aglonema stella ya. Ini tadi kepanasan, panas sekali. Pemberian ekoenzim pada akar ini akan membantu tanaman kita untuk lebih segar, karena dia akan mendapatkan nutrisi, teman-teman. Nah, ini kita cepat memberikannya karena secukupnya aja. Walaupun cuma sedikit yang kita kasih, ini sudah memberikan manfaat luar biasa buat tanaman kita.
Nah, ekoenzim terutama itu untuk yang apa, tanaman anakan-anakan ini harus rutin kita kasih ya, supaya dia terpenuhi untuk nutrisinya. Nih, yang kecil-kecil ini harus apa, kita perhatikan juga bonggolan-bonggolan itu dengan kita kasih ekoenzim. Ini 8 liter cukup teman-teman. Kenapa kita harus rutin memberikan nutrisi ekoenzim supaya pertumbuhannya juga stabil. Nah, ini kayak apa, kocin aja bisa tumbuh dengan tegak-tegak kan ini. Nih, ini aja tegak-tegak, nggak ada yang apa, apa itu namanya, daunnya itu pada jatuh itu loh. Ini goliat saya. Bagi yang besar mau yang kecil kita kasih semua ya. Bahkan Big Roy aja ini saya rawat sama dengan yang lainnya. Nah, ini apa, hari ini yang kemarin kita angkat pucuk cat induknya. Ini bonggolan ratu koneng. Bonggolan ratu koneng juga ada 2. Terus kalau ini crown of Siam, kita kasih semua supaya apa, tumbuh segera tumbuh apa namanya, tunasnya. Ini semua kita kasih ya.
Ini kasih semua. Oke teman-teman, begitu ya. Kita itu kalau memberikan nutrisi itu secara rutin teman-teman. Jadi saya memberikan nutrisi itu supaya teman-teman selalu ingat, itu memberikan nutrisi daun itu di pagi hari. Kenapa? Karena kan nanti klorofilnya itu eh, bisa terbuka dan itu bisa menyerap-menyerap sari-sari makanan yang ada. Jadi kita kasihkan sekitar jam 8 sampai jam 10 itu di hari Minggu saya kasihkan. Terus nutrisi untuk akar saya berikan itu seminggu sekali. Saya kasihkan di hari Selasa sehabis saya melakukan penyemprotan terhadap penyemprotan ngocor terhadap akar-akarnya media tanamnya. Kemudian saya juga memberikan fungisida secara berkala seminggu sekali. Terus saya juga harus memberikan sebulan sekali itu insektisida. Itu saya semprotkan insektisida. Dan kadang juga untuk media tanam saya kasihkan furadan supaya tanaman ini bisa terbebas dari cacing-cacing dan sebagainya. Itu sih. Kalau untuk nutrisi saya cuma menggunakan ekoenzim dan osmokot pada saat penggantian media tanam. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, pentingnya nutrisi untuk tanaman aglonema ini sungguh-sungguh bisa membuat tanaman kita tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan mungkin juga bisa cepat beranak. Itu mungkin bagi teman-teman yang suka dengan video-video kita, terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga teman-teman bisa terhibur dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Memang kami masih belum menjadi ahli dalam perawatan aglonema, masih banyak ahli-ahli di luar sana, senior-senior saya, namun demikian saya juga melakukan perawatan ini dengan suasana atau cuaca yang cocok di tempat saya, sehingga ini adalah suasana di Bekasi di tempat yang cukup lumayan panas, tapi tanaman bisa tumbuh dengan baik. Ini kebetulan saya melakukan di siang hari karena kan libur Idul Fitri. Selebihnya saya biasanya melakukan perawatan itu di malam hari teman-teman, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Selebihnya semua perawatan tanaman aglonema ini saya lakukan di malam hari karena kesempatan saya kan cuma di malam hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa subscribe, bisa share, like, dan komen. Kita berdiskusi dalam komentar-komentar yang teman-teman tinggalkan di dalam video ini. Terima kasih.